Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Aprilia Sukmawati dengan NIM 5012000468 kelas 4D. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 ekonometrika tentang mengenal data panel. Pengenalan data panel. Ekonometrika data panel adalah bidang yang terus berkembang. Meningkatnya ketersediaan data yang diamati pada penampang unit, atau seperti rumah tangga, perusahaan, negara, dan lain-lain. Dan dari waktu ke waktu telah memunculkan sejumlah pendekatan estimasi yang memanfaatkan dimensi ganda ini untuk mengatasi beberapa masalah khas yang terkait dengan data ekonomi. Pertama-tama, heterogenitas yang tidak teramati. Pengamatan tepat waktu data dari unit pengamatan yang berbeda telah lama umum di bidang statistik lainnya, atau di mana mereka sering disebut data longitudinal. Di bidang data panel dan juga di bidang lain, pendekatan ekonometrika tetap aneh sehubung dengan konteks eksperimental, karena menekankan spesifikasi model dan pengujian dan penanganan sejumlah masalah yang timbul dari masalah statistik tertentu yang terkait dengan data ekonomi. Struktur data atau panel memiliki struktur khusus. Setiap baris data sesuai dengan individu dan periode waktu tertentu. Dalam PL Margumen, data mungkin biasa data frame, tetapi dalam hal ini argumen yang dipanggil indeks harus ditambahkan untuk menunjukkan struktur data. Ini bisa berupa 1, 0 atau nilai default. Kemudian diasumsikan bahwa dua kolom pertama berisi individu dan indeks waktu dan bahwa pengamatan diurutkan oleh individu dan periode waktu. Kedua, string karakter yang seharusnya merupakan nama indeks individu. 3. Vektor karakter dengan panjang 2 yang berisi nama individu dan indeks waktu. Dan yang keempat, bilangan bulat yang merupakan jumlah individu atau hanya dalam kasus panel seimbang dengan pengamatan yang dipesan oleh individu. Dan yang terakhir itu fungsi pdata. Frame tersebut kemudian dipanggil secara internal yang mengembalikan pdata frame which adalah data frame dengan atribut yang disebut indeks. Atribut ini adalah data frame yang berisi individu dan indeks waktu. Dimungkinkan juga untuk menggunakan pdata frame fungsi secara langsung dan kemudian menggunakan pdata frame dalam fungsi estimasi. Estimasinya PEXDAT. PLM menyediakan berbagai fungsi untuk estimasi data panel. Di antaranya 1. PLM estimasi model panel dasar dan model panel variabel instrumental, yaitu antara dan model first difference dan di dalam dan model efek acak. Model diestimasi secara internal menggunakan LM fungsi pada data yang ditransformasi. PFCM estimasi model dengan
koefisien variabel PGMM, estimasi metode umum, model momen. PGGLS, estimasi model kuadrat terkecil umum yang layak secara umum. PMG, penaksir untuk kelompok rata-rata atau MG yang direndahkan, yaitu di MG dan efek berkorelasi umum MG atau CCEMG untuk model panel heterogen. PCCA, estimator untuk kelompok rata-rata efek berkorelasi umum atau CCEMG dan gabungan CCEP untuk data panel dengan faktor umum. PLDF, pendugaan panel untuk variabel terikat terbatas. Antarmuka, fungsi-fungsi ini konsisten dengan LM fungsi, yaitu dua argumen. Pertama, mereka adalah formula dan data, atau yang harus data frame dan wajib. 3 argumen tambahan umum untuk fungsi-fungsi ini, yaitu yang pertama indeks. Indeks ini adalah argumen ini memungkinkan fungsi estimasi untuk mengidentifikasi struktur data, yaitu individu dan periode waktu untuk setiap pengamatan. Yang kedua itu efek. Jenis efek yang akan dimasukkan dalam model yaitu efek individu, efek waktu, atau keduanya. Dan yang ketiga itu model. Jenis model yang akan diestimasi, kebanyakan model dengan efek tetap atau efek model dengan efek acak. Hasil dari keempat fungsi tersebut disimpan dalam sebuah objek yang kelasnya memiliki nama fungsi yang sama. Mereka semua mewarisi dari kelas panel model. Sebelum panel model objek berisi koefisien, residual, fitted values, FCOF, DF residual, dan Kaldan, fungsi yang mengekstrak elemen-elemen ini disediakan. Antarmuka, penguji diagnostik menyediakan keduanya, formula dan panel model metode untuk sebagian besar fungsi. Dengan beberapa pengecualian, dengan demikian pengguna dapat memilih apakah akan menggunakan hasil yang disimpan dalam panel model objek yang diperkirakan sebelumnya atau untuk memperkirakan ulang untuk kepentingan pengujian. Meskipun strategi pertama adalah yang paling efisien, penguji diagnostik pada model panel sebagian besar menggunakan residu OLS dari objek model polling, yang estimasinya secara komputasi tidak mahal. Oleh karena itu, sebagian besar contoh berikut ini didasarkan pada formula metode yang mungkin paling bersih untuk tujuan ilustrasi. Mengelola data dan formula. Paket ini sekarang diilustrasikan dengan aplikasi ke beberapa contoh terkenal. Itu dibuat menggunakan library atau PLM. Kita running. Di sini kan kita ada Sequard Cran Miros. Di sini kita memilih yang Australian atau Canberra. Kita running.
Nah, di sini kita cari yang PLM. Nah, ini hasilnya. Nah, kita tunggu terlebih dahulu. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, ini udah hasilnya seperti ini. Ctrl R. Empat set data yang digunakan adalah EMP-LUK yang digunakan oleh M. Arellano dan Bond atau 1991, Grunfeld data, Kleiber dan Zeiles 2008 yang digunakan dalam beberapa buku ekonometrika, produk data yang digunakan oleh Munnell 1990 dan yang Wages digunakan oleh Cornwell dan Rupert 1988. Nah, kita running kembali data EMP-LUK. Kita running data produk, terus kita running juga data Grunfeld, data Wages. Struktur data seperti yang diamati di atas, versi saat PLM ini mampu bekerja dengan reguler data frame tanpa transformasi lebih lanjut, asalkan indeks individu dan waktu berada di dua kolom pertama. Seperti di semua contoh kumpulan data, tetapi Wages, jika bukan ini masalahnya, indeks argumen opsional harus diteruskan ke fungsi estimasi dan pengujian. Kita running kembali head Grunfeld. Nah, ini hasilnya. Dan kita running kembali yang EP data. Kita running kembali yang tail Grunfeld. Nah, ini hasilnya. Dan kita running kembali yang EP data frame. Kita running. Ini hasilnya. Dan kita running kembali yang head E-nya. Kita running semuanya. Nah, dan ini hasil-hasil dari head yang E dan head EMP-LUK dan head ATTRE index dan summary ESEMP dan head as matrix ESMP. Dua argumen lebih lanjut logis, drop index. True menjatuhkan indeks dari data frame dan row names. True menghitung nama baris mewah dengan menempelkan indeks individu dan waktu. Saat mengekstraksi dari APDP data frame, AP series dibuat yang merupakan seri asli dengan atribut indeks. Objek ini memiliki metode khusus seperti summary dan AS matrix. Yang pertama menunjukkan variasi total variabel dan bagian dari variasi ini karena dimensi individu dan waktu. Yang terakhir memberikan representasi matriks dari seri dengan secara default individu sebagai baris dan waktu sebagai kolom. Transformasi data.
Kita running. Nah, ini hasilnya. Fungsi lebih lanjut disebut bedwhen. Bedwhen dan within juga disediakan untuk menghitung transformasi antara dan dalam bedwhen mengembalikan nilai unik, sedangkan menduplikasi bedwhen nilai dan mengembalikan vektor yang panjangnya adalah jumlah pengamatan. Kita running kembali. Nah, ini hasil-hasil data yang telah di-running dari heat lag ESEMP, heat difference ESEMP, heat lag ESEMP, heat within ESEMP, heat between ESEMP, dan yang terakhir itu ada heat between ESEMP 10. Terus masuk ke rumus. Dalam beberapa keadaan, standar formula tidak terlalu berguna untuk menggambarkan model, terutama saat menggunakan variabel instrumental seperti estimator untuk menangani situasi ini. Kami menggunakan formula paket. Paket tersebut formula menyediakan kelas yang memungkinkan untuk membuat formula multibagian. Setiap bagian dipisahkan oleh tanda pipa. Kedua rumus di bawah ini identik, yaitu ada EMP, W plus kapital pipa, lag dalam kurung WG 1 plus kapital. Nah, kita running. Ini akan muncul seperti ini. Dan yang kedua itu ada EMP, W plus kapital pipa, min WG plus lag dalam kurung WG 1 tutup kurung, kita running kembali. Nah, akan muncul seperti ini. Dalam kasus kedua, rata-rata bagian sebelumnya yang menggambarkan kovariat dan bagian ini diperbarui. Ini sangat menarik ketika ada beberapa instrumen eksternal. Estimasi model dasar dengan PLM. Beberapa model dapat diperkirakan dengan PLM mengisi model argumen. Model efek tetap atau within dalam kurung default, model penyatuan dalam kurung polling, model selisih pertama dalam kurung FD tutup kurung antara model between, model komponen kesalahan random. Kegunaan dasar dari PLM adalah untuk menunjukkan rumus model, data, dan model yang akan diestimasi. Misalnya, model efek tetap dan model efek acak diestimasi menggunakan. Nah, kita running kembali GRUN FE. Nah, muncul seperti ini. Nah, ini terdapat within dan random. Metode untuk menampilkan ringkasan estimasi model tersedia melalui summary. Misalnya untuk random model, summary metode memberikan informasi tentang varians, komponen, kesalahan, dan beberapa statistik uji. Efek acak dari model yang diperkirakan dapat diekstraksi melalui RANEV. Kita running kembali summary dalam kurung GRUN RE. Nah, akan muncul data-data seperti ini. Efek tetap dari model efek tetap dapat diekstraksi dengan mudah menggunakan VCAF. Argumen TY
argumen tipe menunjukkan bagaimana efek tetap harus dihitung dalam tingkat menurut tipe level dalam penyimpangan dari rata-rata keseluruhan oleh tipe D min atau dalam penyimpangan dari individu pertama dengan tipe diverge. Kita running kembali yang VCAF Grund FE tipe D-min. Nah, akan muncul data yang seperti ini, data-data dari VCAF tadi. Fungsi VCAF mengembalikan objek kelas VCAF. Sebuah metode ringkasan disediakan yang mencetak efek atau dalam penyimpangan dari intercept keseluruhan. Kesalahan standar mereka dan uji kesetaraan untuk intercept keseluruhan. Kita running kembali summary VCAF Grund FE tipe D-min. Nah, akan muncul data yang seperti ini lagi. Dalam kasus model efek tetap dua arah, argumen efek relevan dalam fungsi VCAF untuk mengekstra efek tetap efek spesifik dengan nilai yang mungkin individual untuk efek tetap individual. Default untuk model efek tetap dua arah. Time untuk efek tetap waktu dan two-wise untuk jumlah efek tetap individu dan waktu. Contoh untuk mengekstra efek tetap waktu dari model dua arah. Kita running kembali yang Grund TWFC-nya. Kita running juga VCAF Grund TWFE-nya. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, ini yang udah terakhir kita running. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf untuk kurang kata dari saya penjelasannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.